Shalom, jemaat MBC baik yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah beribadah secara online. Selamat hari Minggu. Mari pada hari ini juga kita akan beribadah bersama-sama. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita untuk ibadah. Kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan di tempat kudus-Mu ini, membawa diri kami untuk menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami atas perlindungan dan kasih setia-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, Engkau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tak ingin kita hidup lagi di dalam dosa, sebab Tuhan adalah pilihan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Pilihanku. Kau Tuhan yang mulia,
akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita angkat pujian kita, terpujilah namamu Tuhan. Pujian ini sekali lagi dari awal dengan lebih semangat lagi. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Sama-sama kita katakan oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Banyak Tuhan yang Engkau telah perbuat di dalam hidup kami. Rancangan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami adalah indah. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu buat kasih dan setia. Kita mau sama-sama bawa penyembahan ini, bawa rasa syukur kita kepadanya. Sambil sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup.
Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tidak ada lembah yang terlalu dalam ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Tidak ada masalah, problem yang berat jika tangan Tuhan yang menopang kami. Jika Engkau yang membantu kami Tuhan, menguatkan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau belajar bersama dari firman-Mu. Tentang kami boleh diterima oleh karena anugerah Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik dengan mengasihi sesama kami manusia. Tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah Tuhan yang boleh memakai. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Yo, dan belakang maju dong begitu ya. Shalom. Shalom. Tumben gak liburan, malah contohnya nyuruh liburan ya. Syukur kepada Tuhan teman-teman, di hari libur yang panjang kita boleh hadir begitu ya di tempat ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema yang gak mudah. Gak mudah dilakukan, gak mudah disoundingkan, gak mudah disuarakan, tidak mudah. Bahkan diberitakan juga susah sekali. Tentang diri kita terhadap orang lain terhadap diri kita, susah ini dilakukan. Tentang accepted, diterima atau sudah diterima atau penerimaan gitu ya. Nah teman-teman, sebelum saya lebih lanjut lagi mengupas ini, saya memberi satu ilustrasi kepada kita. Satu kali ada sejumlah anak-anak rame ini itu sedang main lumpur karena hujan deras gitu ya. Kayak hari ini mendung sekali, mau hujan sebentar lagi. Nah ada sekumpulan anak itu sedang bermain hujan, dan kalau hujan ada becek berarti ada lumpur. Anak-anak itu nggak tahu, mereka itu senang aja begitu ya. Siapa yang di sini kayak gitu? Aku sih dulu gitu, main di sawah. Yang untung syukurnya nggak kesambar petir, itu aja lah bapaknya ya. Main lumpur, mereka bahagia dengan teman-temannya. Lalu tibalah mereka kecapean lalu pulang ke rumah. Setelah mau pulang ke rumah, baru lihat-lihatan anak-anak itu. Wah, bajumu kotor sekali ternyata. Bajumu kotor sekali. Mereka pun ketakutan. Ketika mereka mau hadir ke rumah, mau datang ke rumah, ketuk pintu begitu ya. Mama, aku pulang begitu ya. Dengan penuh badan yang bau, kotor dan bernoda mereka pulang. Anak-anak ini pulang ke rumah orang tuanya. Ketika mereka mengatakan, Mama, aku pulang. Mereka ketakutan, hanya kegirangan saja begitu ya sebelumnya. Lalu ketakutan, ternyata sejorok ini. Lalu singkat cerita, mamanya membuka pintunya. Ini kan rame ya, tetangga mereka begitu ya. Barulah dibuka. Mama, aku pulang begitu ya, begitu dibuka. Ada yang berespon mamanya, waduh, jorok banget kamu begitu ya. Kenapa kamu bisa keluar sampai hitam begini, berlumpur begitu ya? Kenapa kamu bisa begini? Mama ada reaksi mamanya yang kenapa begitu ya? Lagi hujan, mandi lumpur, bau, gimana sih? Susah loh nyuci bajumu itu begitu ya. Susah tahu. Anak yang lain datang ke rumah, pulang ke rumah, ada mamanya yang membuka pintu. Kamu udah pulang? Tadi main hujannya. Ada seperti itu ya reaksi mama. Sini. Ganti bajunya, dimandiin, dikasih panadol begitu ya. Siapa yang mendapatkan kayak gitu? Biasa nih mama-mama muda nih, baru punya anak begitu ya, belum pernah marah gitu ya. Oke, anakku dikasih panadol, dimandiin gitu. Tapi kalau ada sering itu kayak aku ya, dipukul juga, dihukum juga begitu ya. Ada yang reaksi mama yang kayak gitu. Sini, kedinginannya dikasih handuk, dikasih panadol supaya nggak demam. Tapi ada yang keterlaluan sekali. Gitu anaknya gedor, mama aku pulang. Mamanya malah sibuk molor karena hujan begitu ya. Nah teman-teman semuanya, jika kalian ditempatkan sebagai anak-anak yang mandi lumpur, yang nggak tahu sebenarnya mereka bisa jorok begitu ya, namanya anak-anak begitu ya. Apa yang kalian harapkan? Orang tua seperti apa nih pilih? 2 ya? Atau ada yang 3 gitu ya? Mama udahlah tidur aja, aku mandi sendiri begitu. Semua pasti mengharapkan 2.
Ketika kami anak-anak itu nggak tahu, anak-anak itu pengen disayang. Dan kalau kalian jadi orang tua, janji nih sama contoh, jadi orang tua seperti seperti manakah kalian? Ayo janji. Ini yang ibu-ibu juga tuh yang di belakang tuh, ibu-ibu. Mau pilih jadi orang tua, jadi mama yang mana? Ayo. Diusahakan 2 ya. Diusahakan 2. Walaupun mendisiplin bisa juga dengan istilahnya memarahinya, tapi nomor 2 lebih penting begitu ya. Tadi juga saya di sekolah minggu, banyak anak-anak itu yang merasa kurang figur mama atau figur papa. Mereka pengen disentuh, mereka pengen disayangi begitu ya. Bersyukur juga ada sekolah minggu begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melihat satu kisah di mana Yesus menerima orang yang kotor, banyak dosa, kurang ajar, melakukan kejahatan, merasa tidak berguna, melakukan sesuatu segala yang dia suka tetapi sebenarnya kejahatan. Tetapi Yesus menerima dia. Yuk kita baca kisahnya di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. 10 ayat ini kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca secara bersama-sama ya, sama-sama aja ya kita semua ya. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. 2-3 ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Oh, menarik ya kisahnya ya. Kata Yesus kepada orang salah satu yang ya mungkin ada keraguannya, tapi percaya juga, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, ayat yang kita baca tadi, perikop yang kita baca tadi, menceritakan di mana Yesus bersama-sama dua orang lainnya yang disalib juga. Namun dari kisah ini kita belajar pentingnya penerimaan. Accept itu, penerimaan tentang orang itu. Suatu kali ada teman saya itu ketika masuk STT begitu ya, pakai kalung salib gede begitu ya, pakai gelang yang salib gitu begitu ya, pakai ransel ada salibnya begitu ya. Dia senang belajar, seakan-akan dia menunjukkan bahwa aku loh pengikut Kristus gitu ya. Semua serba salib lah gitu ya, wallpaper salib begitu ya, jamnya juga wallpapernya salib, menunjukkan bahwa dia seorang pengikut Kristus. Tapi di kampus belajar malas, tugas nggak pernah selesai, sikapnya kurang ajar. Lalu dosen saya pernah manggil dia, "Sini kamu," sensor lah namanya ya, "Sini kamu ngerti nggak sih sikapmu itu?" Katanya. "Percuma kau pakai kalung." Dia selalu pakai nih semua. "Percuma kamu pakai kalung salib, gelang salib, semua serba salib, tapi sikapmu seperti itu. Salib yang mana yang kamu pakai?" Begitu ya, kata dosenku.
Salib itu ada 3 loh yang disalibkan. Kalau cara hidupmu seperti ini, lepas aja. Kamu bukan seperti Yesus yang disalib, tetapi penjahat di sebelah-sebelahnya. Teman saya tuh kaget. Iya juga ya begitu ya. Mulai dari situ dia lepas satu-satu begitu ya. Tapi dosen saya memberikan sesuatu yang baik. Yesus yang terpenting ketika kamu menunjukkan bahwa kamu percaya Yesus, yang penting adalah di dalam hatimu dan kamu lakukan di dalam tindakanmu. Itulah pengikut Yesus yang sejati. Karena seperti bukan Yesus yang kamu teladani yang kamu pakai itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, salib itu banyak artinya kalau kita bisa lihat. Ada yang berkata, aku kalau salib aku menunjukkan tato salib begitu ya. Tato salib bersama dengan ini ya, di tangan-tangan lengan-lengannya. Karena kita belajar hari ini, yang disalib itu ada 3 begitu ya, yang di dalam tercatat dalam Alkitab. Yang tersalib itu 3. Yang penting Yesus di dalam hati. Ingat, salib yang memberikan pengampunan hanya salib yang dilakukan oleh Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Bukan salib yang kiri dan kanan begitu ya, karena mereka manusia. Nah, sebelum kita melihat, mengerti kenapa kita harus percaya begitu ya, bahwa salib Kristus menyelamatkan. Karena apa? Dia Tuhan. Yang samping-sampingnya bukan Tuhan, manusia, penjahat. Nah, begitu ya. By the way, kalian tahu nggak sih penyaliban itu apa? Sebenarnya hukuman. Betul. Tapi kalau ada yang belum ngerti, kita belajar sama-sama dari video ini ya. Nah ini, hanya salib yang ditanggung Kristus yang menyelamatkan, bukan salib-salib yang lain. Yuk kita belajar dari video ini. Kamu sedang berada di channel Fakta Alkitab. Karena lagi viral tentang salib, jadi episode kali ini kita akan membahas mengenai salib. Sebelum lanjut, subscribe dulu dong! Tidak banyak yang tahu tentang salib. Bagaimana sejarah adanya salib? Salib dalam bahasa Yunani disebut stauros atau skolops. Dalam bahasa Latin disebut crux simplex. Dalam bahasa Arab disebut al-salib, yang dipahami sebagai 2 balok kayu yang bersilang membentuk sudut 90 derajat sehingga terbagi dalam 4 arah. Salib adalah alat hukuman mati yang ngeri dan memalukan. Salib adalah metode eksekusi hukuman mati yang mengakibatkan kematian dengan cara kejam dan sangat menyakitkan yang diberlakukan pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-4 setelah Masehi. Penyaliban merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia sejak dalam budaya pra-Kristen dan non-Kristen. Esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Dengan demikian, kematian merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang disalib. Berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati pada masa sekarang, proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama sehingga saat-saat penderitaan pun menjadi panjang. Dibandingkan hukuman gantung, kursi listrik, suntikan mati, kamar gas, tembak mati, pancung, dan sebagainya yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja menjelang kematian, penyaliban membutuhkan waktu berjam-jam. Maka tidaklah mengherankan kalau Cicero, sastrawan Roma, menyatakan bahwa kata salib sebaiknya dijauhkan dari tubuh, bahkan dari pikiran, mata, dan telinga warga Romawi. Hukuman mati ini berasal dari negeri Babilonia melalui Persia, kemudian diadopsi oleh bangsa Yunani, Yahudi, Venesia, dan sejak perang dengan Kartago dan pemerintahan Romawi. Penyaliban paling sering digunakan untuk menghukum agitator politik atau agama, bajak laut, budak, atau mereka yang tidak memiliki hak sipil. Oleh bangsa Romawi, salib dijadikan alat hukuman yang paling kejam terhadap para budak dan orang-orang asing, terutama jajahan yang memberontak. Ada berbagai metode untuk melakukan eksekusi sebelum terhukum digantung di atas kayu salib sebagai hukuman permulaan. Yaitu, orang yang dihukum harus dilucuti dulu pakaiannya, kemudian dicambuk berkali-kali, dan setelah itu diharuskan menyeret balok kayu salibnya ke tempat hukuman di mana batang tegak sudah terpasang di tanah. Kemudian ia diikat dengan tangan terentang ke balok silang atau langsung dipaku pada pergelangan tangan, kemudian diangkat tinggi-tinggi ke batang tegak setinggi 3 meter di atas permukaan tanah. Selanjutnya, kaki dipaku ke batang tegak dengan posisi kaki agak ditekuk sehingga terhukum sulit untuk bernafas karena harus menahan berat beban tubuh. Jika terhukum hendak bernafas, maka ia harus mengangkat tubuhnya ke atas dengan posisi kedua tangan terpaku. Di atas kepala penjahat itu ditempatkan sebuah pemberitahuan yang menyatakan namanya dan kejahatannya.
Kematian di atas kayu salib hanya disebabkan oleh kelelahan atau gagal jantung, atau dipercepat oleh eksekutor dengan menghancurkan kedua kaki dengan tongkat besi, sehingga goncangan dan sesak napas segera mengakhiri hidup si terhukum. Berikut ini adalah catatan sejarah raja-raja yang pernah memberlakukan salib untuk hukuman mati, yaitu Darius I, Raja Persia, menyalibkan 3.000 lawan politiknya di Babel pada tahun 519 sebelum Masehi. Alexander Jannaeus, Raja dan Imam Besar Yuda, menyalibkan 800 musuh Farisi pada 88 sebelum Masehi. Dan sekitar tahun 32 Masehi, Pontius Pilatus memerintahkan agar Yesus dari Nazaret dihukum mati dengan cara disalibkan. Kemudian pada tahun 337 Masehi, Konstantin Agung menghapuskan hukuman salib dari Kekaisaran Romawi karena pemujaan untuk Yesus Kristus, korban penyaliban dipandang yang paling terkenal. Jadi, salib adalah bentuk eksekusi bagi terpidana mati yang bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi dan abad ke-4 Masehi untuk menebus semua pelanggarannya. Namun makna salib ini menjadi berbeda sejak Pontius Pilatus memerintahkan agar Yesus dari Nazaret dihukum mati dengan cara disalibkan. Ada 3 versi alasan penyaliban Yesus. Yang pertama adalah versi Romawi. Yesus dihukum mati melalui salib karena dianggap pemberontak dan pengacau masyarakat saat Yesus mengusir orang di Bait Allah. Yang kedua adalah versi Yahudi. Yesus dihukum mati melalui salib karena dianggap menghujat Allah, lalu dituduh sebagai nabi palsu dan melawan hukum Sabat. Dan yang ketiga adalah versi Kristen. Yesus dihukum mati melalui salib karena penebusan dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Ide penyaliban Yesus bukanlah ide manusia, melainkan hal itu adalah kehendak Allah demi menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia kepada kehidupan yang kekal. Allah tahu bahwa manusia tidak akan pernah bisa menebus dosanya sendiri. Itu sebabnya dalam perjanjian lama di Alkitab, ketika seseorang berdosa, maka dia harus mengambil seekor hewan yang tak bercacat untuk dijadikan kurban sebagai penebusan dosanya. Namun hal itu tidak efektif di mata Allah, karena sejak perjanjian lama hal itu dilakukan tapi manusia tetap jatuh dalam dosa. Artinya, manusia tetap menjadi tawanan dosa dan hamba iblis. Itu sebabnya ia sendiri turun dari surga, menjelma menjadi manusia yang tak bercacat, namanya Yesus, menjadikan dirinya korban untuk penebusan dosa manusia sekali untuk selama-lamanya, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Satu lagi keunikan penyaliban Yesus yang tidak dilakukan kepada terhukum yang lain, yaitu mahkota duri yang dipasang di kepalanya. Mahkota berduri Yesus dengan jelas melambangkan kutukan dosa yang diletakkan di atas kepalanya sebagai pengorbanan yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga kutukan yang dijatuhkan karena dosa Adam dan Hawa yang diucapkan atas bumi ini dapat disingkirkan bagi siapa yang percaya kepadanya. Dengan kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya, Yesus telah mengambil alih kembali kuasa atas maut yang sempat jatuh ke tangan setan karena dosa Adam dan Hawa. Sekarang kita memiliki kuasa atas dosa dan setan, dalam nama Yesus semua telah ditaklukkan dan dikalahkan. Ini adalah kabar baik bagi semua orang. Demikian pula Paulus mengatakan bahwa salib Kristus bagi orang-orang Yahudi adalah batu sandungan dan bagi orang bukan Yahudi adalah kebodohan. Kita yang percaya kepada Yesus adalah juga Yahudi secara rohani. Demikian fakta Alkitab tentang salib. Ada yang perlu kita pelajari. Yang pertama-tama adalah Yesus tetap menerima yang dihadapinya, mati di atas kayu salib dengan penuh pengorbanan dan kasih karunia. Tuhan terlebih dahulu menerima kehendak Bapa sebelum Dia menerima kita. Jadi Kristus yang memampukan supaya kita bisa menerima, meskipun Ia tidak bersalah begitu ya, harus yang tidak bercacat, harus yang tidak bernoda, sebagai bentuk korban yang agung yang kita kenal dalam Yesus. Ia merendahkan dirinya, menerima kehendak Bapa yang telah ditempatkan kepadanya. Ia menerima penderitaan dan kehinaan sebagai bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Yesus bisa aja kok menebus dosa itu secara langsung. Klik, yaudahlah, lu recycle begitu ya, lu refresh begitu. Bisa. Tetapi tidak ada teladan bagi manusia begitu ya. Udah ada teladan aja, manusia ini sering kali susah begitu ya. Udah ada kesaksian aja, manusia ini tetap susah melakukan. Dengan penuh penderitaan salib, dikatakan video tadi, kita manusia pengikut Tuhan punya teladan.
Ini yang mengunikkan kita dari setiap agama-agama. Kita punya teladan. Dia yang dari surga turun ke dalam dunia menjadi teladan, begitu ya, bagi kita. Dia menghadapi kesengsaraan, dikatakannya penderitaan salib. Di lewat video tadi saya juga belajar, ternyata di salib itu orang-orang itu pengen cepat mati, tetapi susah mati, dikatakan video tadi ya. Yang menyebabkan kematian itu cuma kelelahan sama gagal jantung. Orang yang disalib itu pengen cepat-cepat mati, tapi sengaja dibuat menderita supaya dia bisa mengalami penderitaan sesuai dengan, kalau tadi kita lihat, sesuai dengan kejahatan yang dia lakukan. Tetapi Yesus tidak berdosa, begitu ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita untuk melihat prosesnya, begitu ya. Prosesnya supaya apa? Kita tetap terus belajar di dalam penderitaan kita saat ini, begitu ya. Sangkal diri pikul salib kita, tetap bergantung sama Tuhan yang memulai duluan. Karena manusia seringkali itu kacang lupa kulit, begitu ya. Udah ditebus seringkali lupa sama Tuhannya. Kalau kita melihat tadi ada dua bentuk penerimaan yang Tuhan kasih. Pertama, penerimaan umum atau anugerah umum lah saya sebut ya. Penerimaan umum kepada setiap orang yang berlaku kasar jahat baginya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, terimalah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Titik. Tapi apa yang dilakukan orang-orang yang sudah diampuni? Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kacang lupa kulit, begitu ya. Kacang lupa kulit. Sebagai orang percaya, teman-teman sekalian, sering kali kita juga dipertemukan dengan orang-orang demikian. Mungkin orang tua kita, mungkin nanti kakak, adik kita, anak kita mungkin ya, nanti sahabat kita, bos kita, rekan kita. Kita sudah berbuat baik, tapi respon mereka malah jahat sama kita. Sering nanti. Kemarin saya juga ikut camp, begitu ya. Susah jadi suami, susah jadi istri. Jangan pernah mengharapkan istrimu untuk membahagiakanmu. Jangan pernah. Karena yang akan kau dapatkan jika engkau berniat atau ingin bahagia bersamanya, engkau akan mendapatkan kekecewaan. Pengen mundur, begitu ya, dari sesi itu ya, begitu ya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kesatuan di dalam calling komitmen Allah bagi suami istri itu. Teman-teman, sering kita ditugaskan, diberikan satu ujian seperti itu. Tapi tugas kita apa? Disitulah tugas kita untuk melihat teladan Yesus. Disiksa, kalau kita lihat The Passion of Christ, diludahin. Kita belum sampai tahap itu. Dicambuk, disiksa, ditendang, pokoknya kita jadi colek dikit bisa bertumbuk tadi di depan gitu ya, semua udah pulang. Cuman ini narik uangnya begitu ya, main-main bisa berantem, pukul-pukulan di depan situ. Kalau kita mungkin bisa kita gaskan gitu, tapi Yesus enggak, merendahkan hatinya sampai bisa berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Titik. Yesus menerima secara umum karena mereka tidak tahu. Tapi itulah manusia, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sorry, kacang lupa kulit. Gak pakai pikiran, gak pakai akal, begitu ya, mereka itu semuanya. Dia mampu mengampuni orang-orang yang jahat kepada kita. Dia tetap mengasihi, mengampuni, menerima mereka. Karena apa? Itulah atribut Allah. Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, dan Allah yang maha pengampun. Itu atribut Allah, tetap mengasihi sekalipun nanti mereka mengkhianati balik. Tidak ada transformasi ketika mereka diterima, tapi respon mereka seperti itu, membuang undi, dan tidak akan ada transformasi. Seperti visi kita ya, visi misi kita yang kita lanjutkan dari Bu Surobi, begitu ya. Accepted, terus komitmen, dan life transformation. Kalau kita hanya berhenti di dalam kita diterima oleh Kristus, diterima oleh teman-teman kita, nggak ada komitmen, nggak ada respon yang baik, stop sampai situ, sudah nggak akan lanjut ke life transformasi, nggak ada perubahan hidup.
Teman-teman yang terkasih, Yesus memberikan teladan bagi kita. Tapi acceptance itu, visi kita ini berat teman-teman. Susah menerima orang yang jahat sama kita. Susah susah untuk menerima orang-orang yang kita nengok aja males begitu ya. Susah kalau kita mengandalkan diri sendiri. Jangan lupakan Roh Kudus. Dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kita pasti bisa kalau kita meresponi dengan baik. Terkadang ada orang yang kita benci begitu ya. Termasuk nanti mungkin kalian ada di dalam tahap pasangan, di dalam tahap pernikahan begitu ya. Mungkin ya contoh ya, pernah lihat paling kayak gitu ya. Mungkin di dalam berantem gitu ya, dalam berselisih paham, dia lagi. Tapi ada dorongan dari Roh Kudus. Kamu harus mengampuni. Ayolah minta maaf duluan. Ayolah pandang mukanya. Tetap begitu. Itu ada kuasa Roh Kudus. Respon kita bagaimana? Tuhan pasti mampukan untuk kita menerima, mengasihi balik begitu ya. Saya tahu ini berat, tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan tidak bisa. Tapi Tuhan yang memampukan. Singkat cerita, ada satu orang yang bersama dengan Yesus mencela Yesus. Seperti para pemimpin-pemimpin itu mencela Yesus ya kan. Mereka berkata, kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami begitu ya. Termasuk satu orang di sisi Tuhan Yesus yang berkata, selamatkanlah aku begitu. Tapi engkau anak Allah begitu ya. Kalau Yesus cuman manusia, langsung digebuk nih, gitu mungkin ya. Ngomong aja begitu. Kalau Yesus cuman manusia, tetapi Dia adalah Tuhan yang menerima. Yesus gak berbuat apa-apa, Yesus gak maksa, Yesus gak emosi begitu ya. Karena Dia sedang di dalam hikmat Tuhan mengerjakan apa yang kehendak Bapa berikan sama Tuhan Yesus. Kalau Yesus cuma manusia, mungkin bisa emosi digitukan kan. Mungkin bisa emosi begitu ya kan. Saya saja bisa emosi begitu. Kalau engkau anak Allah, kalau kau hamba Tuhan, lakukanlah begitu. Saya juga bisa emosi karena saya manusia. Tapi Tuhan enggak. Dia tetap mengasihi. Dia tidak memaksa Allah begitu ya dan lain sebagainya. Enggak memaksa. Singkat cerita itu ya, ada orang-orang yang tidak bisa bahkan mencaci Yesus, menghujat Yesus. Tetapi ada satu orang dikatakan tadi dalam ayat 40 sampai 42. Dia berkata, kita patut disalibkan karena apa yang kita lakukan bejat. Katanya ini saut-sautan nih, udah mau mati begitu ya, malah berdebat di situ ya gitu ya. Lu nggak sadar dosamu itu patut engkau tanggung di sini. Kalau kita melihat video tadi ya, sesuai dengan hukumannya begitu ya. Lu patut begitu ya. Tapi dia ini dengan penuh keraguan, orang yang satu lagi, tapi dia ini nggak berdosa. Di situ terlihat imannya. Dia ini nggak berdosa tapi dihukum, katanya begitu kan? 40 sampai 42. Dia tidak berdosa tetapi dihukum. Terus dia berkata sama Tuhan di tengah-tengah keraguannya di ayat 41 begitu ya. Dalam ayat 42. Lalu dia berkata dengan penuh keraguan nih ya, kalau aku lihat, Yesus, dia enggak sebut Tuhan. Yesus, ingatlah akan aku. Nih ada katanya, kalau engkau datang sebagai raja. Dia penuh keraguan, tetapi ada imannya yang timbul bahwa Yesus tidak berdosa dan tidak bercela di atasnya itu. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Iman dia mungkin kecil, bahkan penuh keraguan. Tapi Yesus menerima orang itu. Kalau kita lihat video tadi, pasti pelanggarannya berat, makanya sampai disalib. Yesus nggak pandang itu, makanya kita nggak percaya ada timbangan begitu ya, nggak ada. Yesus selamatkan full begitu ya, nggak perlu engkau pakai perbuatan-perbuatan baik, nggak perlu. Kalau ditimbang begitu ya, nggak mungkin iman sekecil itu dia berbuat baik kepada Tuhan ditimbang begitu dan dia mendapatkan kerajaan surga dikatakan oleh Allah begitu ya. Kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Teman-teman bayangkan betapa Yesus mengasihi dia yang mungkin imannya cuma secuil begitu ya. Secuil aja begitu ya. Bahkan di tengah-tengah keraguan dia. Lalu Yesus berkata apa?
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini ada penerimaan khusus. Tadi penerimaan yang umum. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Titik. Ini umum. Tuhan mengampuni mereka. Titik. Tapi ada penerimaan khusus yang punya iman, yang percaya sama Yesus, begitu ya. Apa? Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, atau terjemahan lainnya di dalam kerajaan surga. Ini yang membedakan kita ketika kita merespon iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berkata di dalam komitmen kita, di dalam momen lahir baru kita, kan pasti kita berkata, ya Tuhanku Yesus, aku mau menyembahmu. Aku mau percaya samamu Tuhan. Tolong aku. Di saat kita berkata demikian, berkomitmen sama Tuhan, seperti firman ini, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan. Inilah penerimaan accepted dari kita hari ini, teman-teman semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang saya syukuri hari ini, saya mendapatkan satu kerajaan surga yang sudah pasti. Enggak seperti orang-orang lain begitu ya. Enggak seperti teman-teman kita yang lain. Belum tentu ada jaminan. Bahkan harus berbuat baik begitu ya. Siapa yang tahan begitu ya? Kalau ditimbang-timbang begitu ya. Siapa yang bisa begitu ya? Enggak akan mungkin mencapai hal itu. Tetapi kita dengan iman kita mungkin kecil begitu ya. Tuhan menerima. Tuhan menerima imanmu yang mungkin kecil, kita anggap begitu ya. Tapi itu adalah sesuatu respon yang sangat baik bagi kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, inilah perbedaan dari penerimaan umum dan penerimaan khusus, yaitu ada tujuan akhirnya, yaitu di dalam kekekalan. Tuhan menyediakan. Amin bagi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sampai saat ini harus kita syukuri itu. Mungkin di tengah-tengah kehidupan teman-teman mungkin merasa, mana Tuhan penuh mujizat begitu ya. Mujizat kesembuhan gak pernah ku alami. Mujizat satu kebalikan 180 derajat gak pernah ku alami begitu ya. Sadari bahwa engkau yang harusnya di dalam kerajaan maut, Tuhan mengangkat engkau ke dalam kerajaan surga. Itu adalah mujizat terbesar yang Tuhan berikan di dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, penerimaan Yesus sangatlah berharga. Sama seperti seorang anak kecil yang penuh kotoran dan lumpur tadi. Ini kan yang kita harapkan kan? Ketika kita penuh dosa, penuh lumpur, penuh kejahatan, Tuhan Yesus berkata, sini, masuk, aku menerimamu. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Bau babi begitu ya. Kan dia di kandang babi begitu ya. Bau babi, bau kotor. Tapi sang bapak bilang apa? Sini. Dia pasangkan cincin, dia pasangkan baju. Begitulah respon Tuhan sebagai Bapa kita. Teman-teman yang terkasih, puji Tuhan, kita harus bersyukur. Tuhan kita bukan seperti orang tua yang ketiga tadi ya. Bukan tidur begitu ya. Bukan pasif. Bukan. Tetapi aktif. Sini anakku. Nih aku kasih panadol, aku handukin kamu, aku pakein baju yang baru. Seperti itu bukan yang kita inginkan. Dan itu kita rasakan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kalau komunitas kita belajar dari masing-masing kita. Buruk kita semua ini, betul ya? Kita semua buruk nih. Setiap kita punya jeleknya hidup kita sebelum bertobat. Tetapi Tuhan Yesus menerima kita tanpa ada penghukuman. Tetapi dia menerima kita. Tapi mungkin di dalam hidup kita masih ada, mungkin di antara teman-teman kita yang lain begitu ya, mungkin tidak ada di sini. Saya akan percaya kita punya iman yang teguh begitu ya. Mungkin ada teman-teman kita yang merasa, ya aku gak cukup suci lah datang ke gereja begitu ya. Gak cukup baik lah aku begitu ya. Sadarkan temanmu itu.
Sadarkan bahwa ketika orang yang memiliki iman, itu semua tidak diperhitungkan Tuhan, tetapi Tuhan menerima. Itulah tugas kita, memberitakan Injil. Cuman itu kok yang Tuhan mau. Memberitakan Injil, kabar baik itu, bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Mau memberitakan itu? Mau? Mau? Ayo berkomitmen gitu ya. Ayo ada acceptance, komitmen, life transformation gitu ya. Mau memberitakan kabar baik itu? Nah, amin ya begitu ya teman-teman sekalian. Tapi sering kali permasalahannya, banyak orang yang tanda kutip merasa, aku sudah tanda kutip merasa diampuni, tetapi hidupnya yang telah dia rasa ditebus, dia salah gunakan. Bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan diri. Bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri. Hati-hati. Makanya terus dibaharui iman kita. Mungkin kita hanya tanda kutip merasa diampuni, merasa sudah kenal Tuhan. Ini bahaya nih, merasa ini bahaya. Termasuk hamba Tuhan. Ini adalah salah satu yang aku selalu refleksi. Apakah aku cuman merasa atau sudah sungguh-sungguh Tuhan mengikutimu? Merasa itu susah. Jangan sampai kita cuman merasa sudah kenal dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita baca Alkitab pun gak pernah, berdoa pun jarang. Apakah engkau cuma tanda kutip merasa bahwa Yesus mengampunimu? Hati-hati teman-teman. Selalu andalkan Tuhan, selalu refleksikan di dalam kehidupan kita. Karena ada satu buku yang pernah saya baca begitu ya. Saya lupa bukunya, dari tadi saya mikir itu ya. Dikatakan apa? Semakin kita menyadari keberdosaan, semakin dalam penebusan Kristus kita rasakan. Semakin dalam kita menyadari bahwa kita ini berdosa, semakin kita hargai bahwa penebusan Kristus itu sungguh mulia. Ini sangat memberkati saya teman-teman. Seharusnya hidup orang Kristen seperti itu. Orang yang percaya Kristen itu seperti itu. Semakin kita menyadari keberdosaan, semakin dalam penebusan Kristus kita rasakan. Makanya ini yang selalu ditegaskan oleh Paulus. Kita seperti di dalam pertandingan. Pertandingan kita antara dosa dengan memilih Tuhan. Makanya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, terus menerus berefleksi, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, message hari ini. Semakin kita menyadari keberdosaan, semakin dalam Kristus kita rasakan. Penebusan Kristus kita rasakan. Amin. Sadarilah bahwa dirimu sudah diterima tanpa syarat. Karena Kristus sudah menerima kita. Oleh sebab itu jikalau ada orang yang mengkhianati kita, entah orang tua kita, mungkin nanti anak kita, ingatlah baik-baik. Ada teladan Yesus yang Tuhan berikan sama kita. Ampunilah dengan kuasa Tuhan. Terimalah tetap seperti Tuhan menerima engkau. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah. Di dalam masa Paskah kami boleh selalu merenungkan bahwa kematian-Mu itu dan kebangkitan-Mu itu sungguh mulia ya Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami diterima tanpa syarat. Seperti Engkau menerima penjahat yang imannya mungkin kecil, tetapi Engkau tetap menerima dengan anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih sebagai orang Kristen kami telah diterima oleh-Mu dengan anugerah-Mu. Terima kasih, puji Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kekekalan. Namun biarlah tugas kami di dalam penyertaan daripada Roh Kudus, tolong kami selalu merefleksikan diri kami. Apakah kami sudah sesuai dengan kehendak-Mu, dekat kepadamu, atau merasa dekat denganmu. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, untuk kami selalu mematuhi kehendak Tuhan.
Tolong kami Tuhan, tolong kami. Firman Tuhan telah diberitakan, biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saat ini kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu dan buat berkat-berkat-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah kiranya persembahan kami ini agar menjadi berkat untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu Nothing is Impossible. Teman-teman terkasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala